slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Marc Marquez masih sembunyikan keganasan di balik debut kilat bareng Gresini. Kesan impresif dari debut Marc Marquez bersama Gresini pada tes MotoGP Valencia diyakini masih bisa menjadi lebih baik lagi. Marc Marquez langsung menjanjikan hasil besar setelah apa yang ia tampilkan pada satu hari tes pasca musim MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Menunggangi motor Ducati Desmosedici GP untuk pertama kalinya, Marquez bahkan sempat menempati posisi pertama dengan waktu lap 1 menit 29,460 detik saat. Walau kemudian turun posisi, kecepatan yang ditunjukkan Marquez tetap impresif. Marquez berada di peringkat keempat dengan selisih waktu hanya 0,171 detik dari pembalap tercepat Maverick Vinales Aprilia. Pada intinya, debut Marquez di Gresini benar-benar menjadi kabar baik baginya. Satu kalimat pertama yang diucapkan Marquez terkait kesannya setelah menunggangi Desmosedici GP Ducati pun sempat bocor. Dalam audio yang terekam, Marquez berbicara kepada kepala krunya, Frankie Carchedi, dan menuturkan kalimat bernada terkesan. "Gripnya luar biasa," ucap Marquez soal kuda besi barunya dikutip dari GP1. Aroma kembalinya sang juara dunia 8 kali pada musim depan pun sudah tercium. Bisa dimaklumi apabila spekulasi soal persaingan sengit di internal Ducati makin bermunculan karena potensi yang dimiliki Marquez. Marquez dianggap bisa saja menjadi ancaman dalam persaingan antara pembalap Ducati yang sebenarnya sudah ketat. 3 pembalap teratas MotoGP 2023 semuanya penunggang Ducati yaitu juara bertahan Francisco Bagnaia, Ducati, Jorge Martin, Pramac, dan Marco Bezzecchi, VR46. Namun lebih dari itu, bagi sebagian pihak, ternyata apa yang ditampilkan Marquez pada tes MotoGP Valencia diyakini belum sepenuhnya keluar. Adalah Joan Mir, mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda yang meyakini hal tersebut. Setelah semusim berbagi garasi yang sama dengan Marquez, Mir percaya bahwa si alien masih belum menampilkan semua talentanya. "Saya tidak terkejut, dia mendapatkan motor yang memang sudah berkembang sepenuhnya," ucap Mir. "Dan tidak ada yang meragukan bakat dan kecepatan Marc. Saya pikir dia belum menampakkan semua kartunya," tandas juara dunia 2 kali itu. Marquez rupanya memang punya alasan untuk tidak habis-habisan. Si semut dari Cervera menderita cedera sindrom kompartemen sehingga harus naik ke meja operasi sehari setelah tes MotoGP Valencia. Kondisi yang sering disebut sebagai ampum tersebut bisa menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, hingga mati rasa. Untungnya, operasi berjalan dengan lancar. "Pada paruh musim kedua, saya menderita karena sindrom kompartemen di lengan kanan saya," ujar Marquez dalam unggahan di akun media sosialnya pada Rabu, 29 November 2023. "Kami menyelesaikan masalahnya pada pagi ini bersama Dr. Ignacio Roger de Ona dan tim mereka agar siap untuk 2024. Bos Honda bangga, tidak terkejut melihat Marquez di puncak Timișoara. Tim manajer Repsol Honda Alberto Puig mengatakan tidak seorang pun seharusnya terkejut melihat mantan pembalapnya Marc Marquez memuncaki Timișoara selama debutnya pada tes MotoGP Valencia. Meninggalkan Repsol Honda setelah 11 tahun yang sangat sukses, Marquez akhirnya bisa tersenyum kembali setelah melakukan lap pertamanya dengan tim barunya Gresini Ducati. Juara dunia 8 kali itu, yang tidak pernah menang selama lebih dari 2 tahun di Honda, bahkan sempat memuncaki Timișoara pada sore hari. Saat Marc Marquez tanda pagar 93 memimpin Timișoara, Puig ditanya oleh Jack Appleyard dari Dorna apakah dia terkejut dengan penampilan mantan pebalapnya. "Tidak terkejut sama sekali, sejujurnya," jawab Puig. "Apa yang diharapkan orang-orang, ini cukup jelas bagi kami. Kami mengenal pembalapnya dan kami bisa melihat potensi motor lain, Ducati. Nol terkejut." Marquez kemudian menyelesaikan tes di tempat keempat tetapi hanya terpaut 0,171 detik dari pemimpin klasemen Maverick Vinales. Sementara itu, pengganti Marquez di Honda, Luca Marini, mengawali hari pertamanya bersama tim dengan cukup baik.
Pembalap Italia itu menutup tes sebagai pembalap RC213V tercepat di posisi ke-10, terpaut 0,7 detik dari posisi teratas. Pembalap Italia itu tampaknya hanya menggunakan prototipe 2024. Marini menghubungi kami dan kami senang dia menunjukkan minat yang besar untuk ikut balapan bersama kami, kata Puig. Kami senang dia ada di sini dan saya yakin dia bisa memberi kami informasi yang sangat bagus karena dia telah membalap untuk pabrikan lain, Ducati. Tentu saja motor ini berbeda baginya, tapi dia sudah memberikan informasi yang baik dan sangat tepat dalam berkomentar. Kami senang dengan cara dia mengatur hari ini. Rekan setimnya Joan Mir, kembali ke garasi Repsol Honda setelah absen di akhir pekan Valencia karena sakit leher akibat terjatuh pada hari Jumat, berada di urutan ke-13 plus 0,798 detik. Mir cukup senang dengan apa yang kami peroleh. Masih ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi seperti yang Anda lihat, dia telah membuat kemajuan dan perasaan terhadap motor baru berbeda dalam cara yang baik. Honda, seperti Yamaha, mendapatkan akses maksimum terhadap rangkaian konsesi teknis baru pada tahun 2024. Soal peluang Suzuki comeback di MotoGP, bos FIM, saya yakin mereka akan kembali. Suzuki secara resmi meninggalkan MotoGP sejak akhir musim 2022 lalu. Meski begitu, Presiden Federation Internazionale de Motociclisme, FIM, Jorge Viegas, yakin kalau Suzuki akan kembali dalam persaingan MotoGP di masa depan. Ya, Suzuki mampu menjadi salah satu pesaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP. Bahkan, mereka sukses mengantarkan Joan Mir menjadi juara pada musim 2020 lalu. Akan tetapi, Suzuki harus mundur dari MotoGP pada akhir 2022. Hal itu disebabkan permasalahan finansial yang dialami oleh tim asal Jepang itu. Jorge Viegas mengaku bahwa setiap tim mengalami masalah keuangan sejak pandemi COVID-19. Apalagi, ekonomi dunia yang memburuk membuat seluruh tim di MotoGP termasuk Suzuki mengalami masa-masa yang cukup berat. Situasinya tidak mudah, pertama COVID lalu permasalahan ekonomi dunia, ungkap Jorge Viegas dilansir dari GP1. Meski begitu, Viegas mengaku telah menjalin komunikasi dengan bos Suzuki. Usai menjalin komunikasi itu, dia pun yakin kalau Suzuki bakal kembali ke MotoGP di masa mendatang. Kemungkinan besar Suzuki bakal mengisi slot yang ditinggalkan Ren Racing. Dorna Sports resmi mendepak Cryptodata RNF Aprilia dari tim peserta MotoGP 2024, dan kini sedang membuka lowongan untuk tim manapun yang ingin menggantikannya. Kabarnya nama terkuat yang akan segera mengisi kursi tersebut adalah tim Suzuki yang mau comeback. Suzuki diduga kuat ingin bergabung lagi ke MotoGP di musim depan. Suzuki juga sudah malang melintang di balap bergengsi itu. Di sisi lain, Rov didepak Dorna Sport karena alasan Dorna Sports merasa ditipu oleh perusahaan yang menjadi sponsor utama tim tersebut, Cryptodata. Dorna bersama FIM dan IRTA mengklaim bahwa Cryptodata melakukan pelanggaran berulang dalam kesepakatan partisipasi yang berhubungan dengan image MotoGP. Baru 2 hari ditinggal Marc Marquez, Honda semeringah lagi usai perubahan positif di tes MotoGP Valencia. Luca Marini melesat sukses masuk 10 besar. Honda tidak memerlukan waktu lama untuk mengubah atmosfer di dalam tim menjadi kembali positif setelah kepergian ujung tombak, Marc Marquez. Setelah momen haru karena harus berpisah dengan pembalap juara yang telah menghadirkan berbagai sukses selama 11 tahun, Honda menatap era yang baru pada MotoGP. Honda sedang membawa misi untuk memulihkan martabat mereka sebagai pabrikan tersukses di ajang balap motor Grand Prix. Krisis berkepanjangan memang dialami Honda, setidaknya sejak 2020. Talenta besar Marquez yang biasanya menjadi juru selamat pun tak lagi mampu menutup borok Honda yang tenggelam karena masalah-masalah kecil yang akhirnya menumpuk. Fakta bahwa pendekatan Honda dalam pengembangan yang masih tradisional, progresif alih-alih agresif, membuat perubahan sulit untuk dilihat dalam waktu dekat. Inilah salah satu alasan kenapa Marquez akhirnya pindah.
Dengan usianya yang sudah melewati 30 tahun, dia tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Meski demikian, aura positif justru terlihat hanya 2 hari setelah MotoGP 2023 selesai di mana Honda untuk kedua kalinya secara beruntun menjadi juru kunci klasemen pabrikan. Dalam tes MotoGP Valencia yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo pada Selasa, 28 November 2023 kemarin, para pembalap Honda merasakan peningkatan nyata. Nada-nada optimisme bahkan juga meluncur dari mulut manajer tim Honda, Alberto Puig, yang lebih sering terlihat tanpa emosi. Sepertinya, sensasi secara keseluruhan dari motornya, cukup berbeda, ujar Puig dalam wawancara dengan MotoGP.com. Sensasinya berbeda dalam arti yang bagus. Terkadang beberapa hal berbeda tetapi bisa berbeda yang buruk atau berbeda yang baik. Hari ini berbeda yang baik. Pada akhirnya tak hanya Marc Marquez yang sumringah karena menemukan kembali semangatnya setelah tampil cepat, dan dalam waktu yang singkat, dengan motor barunya yaitu Ducati. Seperti diberitakan Derace, antusiasme besar juga ditunjukkan oleh Joan Mir. Hanya rookie, Pedro Acosta, yang mampu menandingi semangat positif juara dunia 2 kali itu. Bahkan respons yang hanya cukup senang dari Puig tidak disangka oleh Mir. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan sebuah perbedaan sejak saya datang, ucap Mir yang baru bergabung dengan Honda pada 2023. Itu tentang sesuatu yang benar-benar bekerja dengan lebih baik. Hasilnya, waktu lap yang diharapkan datang. Saya bisa membuat kecepatan yang bagus, setiap kali masuk ke lintasan, saya bisa tampil kuat, dan di sepanjang hari. Peningkatan yang dipuji Mir adalah grip dan respons ban depan yang lebih baik sehingga dia tahu kapan motornya terancam mengalami selip. Selain itu pembaruan aerodinamika juga membawa dampak positif. Kendati calon motor RC213V yang baru terlihat lebih besar, Mir justru merasakannya lebih ringan. Itu sedikit membantu dalam menikung, untuk berhenti. Semua hal yang bisa terbantu karena motor yang lebih ringan, tukas Mir. Jadi itu hanya menjadi sebuah keuntungan. Lalu, sejujurnya, pada pagi hari saya khawatir karena dengan semua angin di sini terkadang hasilnya berbeda antara mencoba dan membuat perbandingan yang baik. Bahkan dengan kondisi berangin saya bisa segera merasakan peningkatan. Dan sejujurnya itu sangat baik. Run terakhir juga sangat baik dengan menggunakan ban lama, bisa melaju di 1 menit 30 detik bawah membuat saya senang karena itu waktu lap yang dibutuhkan untuk bersaing di depan. Komentar dari Mir sayangnya menjadi satu-satunya feedback yang terdengar ke hadapan publik. Dua pembalap baru yaitu MotoGP Marini di Repsol Honda dan Johann Zarco di LCR masih terkekang kontrak lama mereka sehingga tidak bisa berkomentar. Rider lainnya, Takaki Nakagami, belum bisa memaparkan secara detail setelah kecelakaan yang dialami Zarco makin membatasi waktunya dengan motor yang baru. Motor baru Honda difokuskan untuk dijajal Mir, Marini, dan Zarco. Padahal Nakagami kini paling berpengalaman dengan RC213V karena berlomba dengan motor yang sama sejak 2018. Motornya sangat ringan dan jauh lebih lincah dan saya menyukai kinerja mesinnya. Impresinya bagus. Saya bisa merasakan beberapa potensial, tambahnya.